Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan ini. Nah, semua itu karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini ada beberapa keluarga yang akeu di depan ini bergabung. Selamat bergabung. Tuhan memberkati, inilah kita di sini, gereja kita Gekisia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu topik yang menarik yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Save faith. Nah, Bapak Ibu, untuk mendasari firman Tuhan atau renungan ini, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 3, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-8. Kita baca silih berganti. Nah, di bawah satu perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana adalah Yohanes Pembaptis. Ayat yang keempat demikian firman Tuhan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pokok pikiran kita fokus di ayat yang ke-8 pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita adalah iman yang menyelamatkan. Save faith. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam teks ini, konteksnya adalah di mana Yohanes Pembaptis sedang berbicara kepada 6 kelompok pada teks ini. Yang pertama adalah kelompok di sana adalah kepada penduduk siapa di sana? Yerusalem. Nah, yang kedua di situ adalah kepada orang-orang Yudea dan juga kepada orang Yordan. Dan di bagian berikutnya adalah kepada orang-orang apa di sana disebutkan? Orang Farisi dan Saduki. Tetapi kita tambah satu kelompok lagi. Siapa itu? Kita pada saat ini, Bapak Ibu. Jadi ada 6 kelompok. Yohanes Pembaptis dan firman Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, itu adalah konteks daripada teks ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lalu saya sudah menyampaikan seperti apa iman yang menyelamatkan itu. Ada 2 hal di sana kemarin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah iman yang sudah dipelihara dengan sungguh-sungguh dan tidak akan rontok saat diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah yang hebat sekalipun. Jadi itu adalah salah satu bentuk daripada iman yang menyelamatkan. Nah, yang kedua adalah yaitu iman yang setia menghadap Tuhan saat ada pergumulan maupun tidak ada pergumulan. Jadi itu adalah salah satu bentuk daripada iman yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca tadi di sana ayat ke-8 dikatakan bahwa jadi hasilkan buah. Nah, perlu kita menggarisbawahi kata buah di sana. Nah, kata buah itu memakai kata karpos. Nah, kata karpos itu dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah berubah atau menghasilkan buah. Nah, itu karpos. Jadi Bapak Ibu, misalnya pernah dengar kata karpos, itu adalah dalam bahasa Yunani, artinya itu adalah berubah atau menghasilkan buah. Seperti apa ciri-ciri iman yang menyelamatkan itu? Yang sesungguhnya dalam hidup orang percaya. Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Seperti apa ciri-ciri daripada iman yang menyelamatkan itu dari kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu yang pertama adalah ciri yang pertama, iman yang menyelamatkan itu, dan itu nanti menunjukkan buah daripada pertobatan setiap orang percaya. Nah, yang pertama adalah iman yang sudah menyerahkan semua kehendak kita, semua kemauan kita, seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikontrol, dan ditaklukkan oleh pengenalan kita akan Kristus. Jadi perlu kita ingat ini Bapak Ibu, bahwa ciri iman yang menyelamatkan itu, dan itu menunjukkan buah daripada pertobatan orang percaya adalah yang pertama, iman yang sudah
menyerahkan semua kehendak, semua kemauan, seluruh hidupnya dipimpin, dikendalikan, dikontrol, dan ditaklukkan oleh pengenalan kita akan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, saya percaya bahwa semua hal ini, baik itu kehendak kita, baik itu kemauan kita, dan seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikontrol oleh karena pengenalan kita akan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya saya ambil salah satu contoh adalah seperti Musa. Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, Musa itu pada saat dia dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi Israel, maka seluruh kehidupannya itu diserahkan kepada Tuhan untuk melayani bagi umat Israel. Itu artinya semua kehendaknya itu tidak lagi berdasarkan diri sendiri, tetapi diserahkan semua dalam pimpinan, dalam kontrolnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa hidup kita ini lagi bukan maunya kita. Hidup kita bukan sesuka hati kita lagi. Hidup kita bukan kita lagi yang mengendalikannya. Hidup kita bukan keinginan kita lagi. Dan hidup kita tidak berkuasa atasnya lagi. Jadi seluruh hidup kita ini, kita bukan lagi sesuka hati kita. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, mungkin ada yang pernah mengatakan, yang memiliki konsep berpikir yang mengatakan bahwa, oh, ini adalah hidup saya. Terserah saya. Sesuka hati saya. Maunya saya. Jangan atur saya. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, biasanya kalau kita ngobrol gitu ya sesama orang-orang Kristen, misalnya kita cerita firman Tuhan, mereka mengatakan bahwa, oh ini hidup saya, oh ini sesuka hati saya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang percaya yang hidup di dalam kesombongan. Di dalam hatinya ada kesombongan. Dan di luar itu, dia belum bertobat sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, semua kehidupan kita harus selaras, harus sejalan, harus searah sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Jadi seluruh hidup kita ini harus selaras, harus sejalan dan searah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, buah dari pertobatan itu adalah kita sudah meninggalkan di dalam diri kita yang namanya adalah berdoa sesuka hati. Jadi Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, orang yang sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh itu, di dalam dirinya itu sudah meninggalkan hal yang demikian, yaitu berdoa sesuka hati. Jadi ada orang itu berdoa kalau moodnya bagus, gitu ya. Kalau moodnya kurang bagus, gak mau berdoa. Nah, itu sesuatu hal yang kurang baik. Nah, jikalau ada di antara kita hal demikian, mesti kita harus bertobat dalam hal itu. Amin. Nah, itu buah pertobatan yang benar itu adalah sudah menghilangkan baca firman sesuka hati. Nah, saya percaya bahwa semua kita di tempat ini rajin-rajin baca firman Tuhan. Amin. Kalau saya boleh tantang kita pada pagi hari ini, siapa di antara kita yang sudah pernah menyelesaikan baca Alkitab dari kitab Kejadian secara sistematis sampai kitab Wahyu? Siapa di antara kita? Ada? Sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Saya ingatkan anak-anak kemarin di gereja kita ini, sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita sudah menjadi orang Kristen selama 30 tahun, selama 40 tahun, selama 50 tahun. Tetapi satu Alkitab itu, selama 50 tahun itu kita tidak bisa menyelesaikannya. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya sudah 2 kali menyelesaikan baca kitab ini secara sistematis. Walaupun berulang-ulang terus, tetapi secara sistematis sudah menyelesaikan 2 kali. Puji Tuhan. Dan akan berjuang terus. Akan menyelesaikan berkali-kali. Karena ada begitu banyak hal-hal yang tidak disampaikan di mimbar ini. Tetapi kita menemukan itu ketika kita membaca hal demikian. Nah, buah pertobatan yang benar itu adalah sudah meninggalkan di dalam dirinya. Yaitu baca firman Tuhan sesuka hati. Datang ke gereja sesuka hati. Ya, kalau mood saya bagus, ya datang. Gitu. Kalau mood saya bagus, ya baca firman. Dan buah pertobatan yang
benar itu adalah sudah menghilangkan di dalam dirinya. Ikut persekutuan sesuka hati, melayani sesuka hati, atau memberi persembahan sesuka hati. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, saya percaya bahwa hal-hal yang demikian tidak terjadi di sini. Amin. Tetapi mungkin di luar sana ada. Tetapi di tempat ini tidak terjadi hal yang demikian. Yaitu berdoa sesuka hati, baca firman Tuhan sesuka hati, datang ke gereja sesuka hati, ikut persekutuan sesuka hati, melayani sesuka hati, dan juga memberi persembahan dan segala hal sesuka hati. Kita sudah meninggalkan itu semua. Amin ya. Ayat yang ke-8 dikatakan tadi bahwa jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan.